part 2 ini, Dr. Jansen akan sedikit mereview apa yang dibawakan di ECG Class Part 1. Nah, tanpa berlama-lama, saya perkenalkan Dr. Jansen selaku pembawa materi pada pagi hari ini. Kita langsung mulai saja ECG Class Part 2 hari ini. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Pak Ivan. Sejawat sekalian, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini, walaupun hari Sabtu kita sama-sama bisa berkumpul untuk belajar ECG. Ya, jadi santai aja. Jadi nanti saya coba akan mereview sesi yang pertama, kemudian kita masuk ke sesi yang kedua. Coba saya share screen saya terlebih dahulu. Udah kelihatan ya? Oke. Ya. Sip. Jadi ECG part 2 ini kita akan banyak ngomong tentang gelombang P, Q, R, S, dan T. Ya, sedikit ya. Ini adalah mesin EKG yang pertama kali, kalau kita lihat ini mesinnya besar sekali untuk menggambarkan listrik jantung. Tapi kalau kita lihat saat sekarang, EKG, mesin EKG itu sudah sangat-sangat simpel, bahkan bisa dideteksi lewat handphone, smartphone, ataupun lewat smartwatch. Nah, bahkan penelitian atau guideline terbaru di ACC ataupun di European itu salah satu tool yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya atrial fibrilasi adalah dengan menggunakan smartphone atau smartwatch ini. Karena mereka bisa merekam ketika pasien merasa tidak nyaman, atau smartwatch bahkan bisa dideteksi kalau misalnya heart rate tertinggi pasien berapa, yang terendah pasien berapa, seperti itu. Nah, ini sedikit review dari yang kemarin ya. Jadi kalau kita membaca EKG, yang pertama-tama harus kita lihat itu adalah speed, ya, speed dulu, speed dari EKG-nya. Speed EKG itu kita harus pastikan kalau speed-nya itu adalah 25 mm per second. Ya, ini yang harus kita lihat terlebih dahulu pada kertas atau lembar EKG. Kebetulan lembar EKG ini nggak ada, ini memang sengaja saya tunjukin. Jadi kalau seperti ini kita harus pastikan dulu speed-nya berapa. Nah, speed ini kalau di mesin itu bisa disetting di 12,5, satu lagi bisa disetting di 50. Kalau disetting di 50 tentu saja speed-nya cepat. Ya. Yang disetting 12,5 mm itu speed-nya jadi lambat. Kalau yang disetting di 50 yang speed-nya cepat, tentu saja kalau EKG-nya normal, dia jadi seakan-akan jadi bradikardi. Nah, sedangkan jadi kalau yang 12,5 speed-nya ini, kalau EKG yang normal, nanti akan mendapatkan gambaran yang rapat-rapat, malah takikardia. Nah, supaya kita tidak salah, nah kita harus tahu dulu nih, berapa speed dari rekaman EKG kita. Yang standar adalah 25 kita bicara, karena semua ini menentukan nanti parameter durasi, dan semua pemeriksaan EKG yang dilakukan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah voltase. Kita lihat di sini nih. Nah, voltasenya ini harus di 10 mm, ya. Atau di sini kita lihat dua kotak besar, 10 mm milivolt ya. Nah, kalau misalnya dia juga bisa dibuat jadi lebih tinggi, 4 kotak seperti ini, atau bahkan cuma satu kotak seperti ini. Tapi standarnya itu 10. Kalau ini 20, kalau ini 5. Ya. Nah, ini juga menentukan kalau pasien kita rekam EKG dengan amplitude yang setinggi ini, nah ini tujuannya untuk apa? Untuk pasien-pasien yang memang gambaran voltase EKG-nya kecil. Jadi mau kita liatin nih, atau kita nggak jelas kelihatan apakah gelombang P-nya ini ada atau tidak. Ya. Kalau gelombang P-nya tidak terlihat jelas, supaya kita bisa maksimalkan amplitudonya, supaya kelihatan lebih jelas, kita perbesar. Nah, tetapi akibat kalau kita
besarkan seperti ini, maka akan jadi 2 kali lipat. Jadi kalau kita lihat di V2 di sini, maka gelombangnya itu akan jadi panjang seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau ada pada sesi yang nanti pada di akhir di tengah-tengah kita akan bicara tentang LVH. Kalau misalnya kita pakai amplitude yang tinggi 20 mm ya, kita mungkin bisa rancu. Kita pikir pasiennya LVH, ternyata bukan, tapi karena amplitude-nya yang salah atau yang bukan salah, bukan tidak standar. Settingannya harusnya 10 mm, jadi settingan jadi 20 mm seperti itu. Ya, itu hal pertama yang harus kita periksa pada EKG. Jadi mulai sekarang, ketika kita membaca EKG, tolong biasakan satu speed, yang kedua nanti tentang kita bicara tentang amplitudo. Ya. Nah, terus kita bicara sekarang, baru kita lihat tentang heart rate pasien. Ya. Nah, pasien heart rate, gimana cara kita mengukur heart rate? Yang paling gampang adalah kita 300 dibagi dari kotak besar. Ya. Nah, 300 dibagi kotak besar ini adalah cara kita untuk menghitung heart rate. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, heart rate-nya berapa nih? Kita lihat nih kotak besarnya ada berapa di sini. Ini kotak besarnya 1, 2, 3, 4 lebih sedikit. Ya. Berarti kalau 4, jadi kita tahu kalau gini heart rate-nya kurang lebih adalah 300 dibagi 4, kurang lebih heart rate-nya 75-an. Ya, kalau lebih sedikit berarti antara 70 sampai 75 mungkin. Gitu. Ya, ini dengan cepat kita bisa tentukan, oh heart rate-nya berapa. Ya, kalau kita lakukan pemeriksaan EKG yang modern, sebenarnya sudah gampang sekali, karena kita bisa tinggal lihat di pojok, biasanya di kanan di sini ada ditulis heart rate-nya berapa. Tetapi cara menghitung cepatnya seperti ini, ya. Jadi kita hitung dulu heart rate-nya dengan cara 300 dibagi kotak besar, ya. Nah, dengan demikian, dengan kita ukur 300 bagi kotak besar ini, kita bisa menghitung heart rate secara kasar. Oke, ya ini kurang lebih cara menghitung heart rate, kemudian bagaimana kita menganalisa pertama kali kita melihat EKG. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga, setelah kita lihat speed sama amplitude, yang kedua kita menghitung heart rate, yang kemudian yang ketiga kita menghitung aksis. Nah, aksis itu gimana? Nah, aksis jantung yang normal itu seperti ini. Ini kalau ini adalah ventricle kanan, ini ventricle kiri. Aksisnya itu ini adalah sinus node di sini nih. Nah, sinus node ya, baterai jantung kita atau pacemaker kita tuh di sini. Jadi kalau saya gambar bentuk jantung seperti ini, ya, ini adalah ventricle yang kanan. Ini adalah ventricle yang kiri. Ini ventricle yang kanan. Ini atrium kanan. Ini atrium kiri. Maka sinus node ada di atrium kanan di sebelah sini. Ya, dia arahnya dari sini ke sini. Nah, arah dari vektor itu adalah ke bawah, ke depan, dan ke kiri. Sekali lagi, arahnya dari kanan atas, ke bawah, ke depan, dan ke kiri. Nah, itu vektornya akan seperti ini. Nah, ini untuk menentukan aksis, ya. Nah, kalau pada jantung yang normal, aksisnya akan kurang lebih seperti ini. Ya, dia di antara minus 30 sampai 90 aksisnya, kurang lebih seperti ini. Nah, sedangkan kalau pada pasien-pasien dengan kelainan jantung tertentu, misalnya ini kita lihat nih, ini ventricle kanannya gede atau hipertrofi. Kalau pasien dengan right ventricular hypertrophy seperti ini, maka aksisnya akan bergeser. Dia tidak lagi seperti ini, dia aksisnya akan bergeser ke sebelah kanan. Ke sini itu ke kanan, ke sini itu ke kiri. Ya. Ini aksisnya bergeser ke kanan pada pasien-pasien right ventricular hypertrophy. Sedangkan kalau pada pasien-pasien dengan left ventricular hypertrophy, sebaliknya aksisnya akan malah cenderung ke sebelah kiri. Kita akan latihan ya. Nah, ini tadi normal aksis. Tadi saya bilangnya dari minus 30 sampai 90. Cara paling mudah adalah, minggu lalu sudah saya tentukan, kita lihat
lead 1 sama kita lihat lead 2. Ini udah cara paling mudah. Lead 1 dia harus positif dan lead 2 dia harus positif. Ini berarti aksisnya normal, berarti di antara ini. Ya. Sedangkan kalau left axis deviation, nah, kalau left axis deviation itu lead 1-nya akan positif dan lead 2-nya di sini akan negatif. Oke, left axis deviation itu ke sini, berarti LAD yang ke sana. Ya, berarti dia minus 30 sampai ke sana. Ya. Kalau yang right axis deviation atau RAD, ini berarti lead 1-nya akan negatif, lead 2-nya akan positif. Ya. Oke, sekali lagi ya. Untuk menentukan aksis, saya rasa tidak terlalu banyak kepentingannya juga kita menentukan kira-kira berapa derajat nih seperti itu. Kayaknya tidak terlalu banyak kepentingan. Jadi yang paling penting kita tahu apakah aksis VRS aksis pada pasien kita EKG-nya itu normal apa enggak. Kita dengan gampang kita lihat 1 dan lead 2 saja. Ya, kalau lead 1, lead 2 positif itu pasti aksisnya normal. Kalau LAD yang ke kiri tadi pada kondisi tertentu misalnya yang jantung kirinya gede, apa misalnya pada LVH atau pada aortic stenosis atau pada kelainan-kelainan yang menyebabkan jantung kirinya gede, nah itu berarti lead 1-nya akan positif, lead 2-nya negatif. Sedangkan kalau pasien dengan right axis deviation di mana jantung kanannya yang besar, maka lead 1-nya akan positif, lead 1-nya akan negatif, lead 2-nya akan positif. Kita tes ya. Oke, boleh itu Mas Tarik tolong ditampilkan poolnya. Pada pasien dengan EKG seperti ini, kira-kira aksisnya normal, right axis atau left axis? Silakan yuk. Beberapa detik aja ya, 20 detik kita lihat poolnya. Oke. Masih ada yang belum menjawab dengan tepat ya. Jadi oke, boleh di ini ya. Jadi kita lihat sekali lagi untuk melihat aksis ya, kita lihat nih lead 1. Ya. Lead 1-nya QRS-nya positif. Lead 2 QRS-nya positif. Jadi ini pasti aksisnya normal. Oke, tapi sebagian besar sudah tepat ya. Kalau yang ini gimana? Silakan Mas Tarik poolnya. Apakah dia left axis, right axis, atau mal axis? Oke, silakan tampilkan. Yes, good. Ya. Sekali lagi, kita lihat ya, ini lead 1-nya aksisnya apa? Lead 1-nya ini adalah positif. Lead 2-nya negatif. Ini berarti left axis deviation. Oke, pada pasien-pasien tadi saya bilang yang jantung kirinya besar. Ya. Lagi, satu lagi. Yuk. Silakan, Mas Tarik. Oke, saya rasa gampang ya. Boleh tampilkan ya, sebagian besar sih sudah betul ya. Jadi kita lihat sekali lagi lead 1 di sini dia negatif karena yang ke bawah lebih banyak daripada yang ke atas. Jadi kita lihat tuh resultannya ya. Yang ini positif ya, negatif lead 1, lead 2 positif, ini berarti right axis deviation pada pasien-pasien dengan kelainan jantung yang menyebabkan pembesaran jantung sebelah kanan. Oke.
Nah, ini ada satu kelainan lagi nih. Ini juga kalau kita lihat di sini, ini lead satunya positif. Ya, lead 2-nya positif. Mungkin beberapa orang suka menilai dari lead 1 dan AVF ya. Nah, AVF-nya di sini kurang lebih datar, tapi lead 3-nya, AVF-nya dia kurang lebih mendatar atau negatif. Ini artinya kalau seperti ini berarti aksisnya itu di antara 0 sampai minus 30. Ya, 0 sampai minus 30. Ini juga masih dalam batas normal aksisnya. Oke? Nah, ya. Sekarang kita belajar dari satu-satu ya. Kita belajar gelombang P, Q, R, S, T. Satu lagi, kalau misalnya kita mau membaca EKG, saya selalu disarankan atau saya selalu menyarankan jangan jump into conclusion. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Karena itu akan sangat-sangat berbahaya. Jadi belajarlah untuk menilai EKG itu secara step by step supaya kita bisa tahu apakah ada kelainan atau tidak ada kelainan supaya kita tidak terlewat. Ya, oke. Nah, gelombang P itu adalah depolarisasi dari atrium. Mulai dari atrium kanan dulu, kemudian baru atrium kiri. Ya. Jadi P adalah defleksi positif pertama pada EKG. Ya. Durasinya atau gelombang P itu durasinya dari awal sampai akhir itu dia 3 kotak kecil. Amplitudenya ya tidak boleh lebih dari 2,5 kotak. Ya, amplitudenya itu berarti tingginya pada limlit. Limlit ini yang 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, sedangkan kalau yang prekordial itu yang V1 sampai V6. Normalnya dia adalah smooth. Ya. Cara menilai gelombang P yang paling bagus itu adalah dari lead 2 sama lead V1. Itu yang paling bagus. Ya. Jadi kalau mau lihat gelombang P, harus lihat dari lead 2 dan lead V1. Ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang kalau ini jantung, ya, ini sinus ritem di sini, aksis 2 tuh di sini. Arahnya begini, pas seperti itu. Jadi lead 2 ini adalah pasti P-nya yang paling besar. Kalau V1 kita untuk menilai karena dia bifasik. Ya, ini dia, ya. Ini adalah gelombang P. Gelombang P di lead 2, nah, gelombang P itu terdiri 2 komponen, yaitu komponen dari atrium kanan yang coklat ini, baru komponen dari atrium kiri yang biru. Jadi dia adalah gabungan dari 2 komponen, maka dapetin gambar seperti ini. Oke. Nah, sedangkan kalau lead V1, kita lihat ya, kalau ini lead 2, gelombang P-nya seperti itu, positif. Kalau lead 2, kalau lead 2 seperti itu, kalau V1, ya kita lihat ini ada 2 komponen nih. Makanya ini adalah komponen dari atrium kanan, ini adalah komponen dari atrium kiri. Ya. Kenapa kanan duluan? Karena kita tahu ya sinus node itu ada di atrium kanan di sini. Jadi yang terdepolarisasi atrium kanan dulu, baru dia nyebar ke atrium kiri. Maka di sini juga atrium kanan dulu, baru atrium kiri. Nah, kalau yang V1 kita lihat, nanti perhatiin ya, EKG di V1, gelombang P-nya itu bifasik seperti ini. Nanti ada banyak contoh di belakangnya akan saya kasih. Maka yang defleksi positif pertama ini adalah atrium kanan, ini atrium kiri. Nah, ini nanti menentukan. Kita dengan gampang kita bisa lihat, kalau atrium kanannya gede, kalau atrium kanan gede, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, atrium kanan yang gede. Kalau atrium kiri yang gede, dia akan seperti ini. Nah, jadi dengan jelas, kita bisa, sebelum kita periksa pasien, kita lihat EKG-nya, kita udah tahu nih pasien ini pembengkakan jantung. Atrium kanannya gede atau atrium kirinya gede. Oke? Nah, ini. Ya, kita lihat tadi ya. Karena tadi ya, kalau kita bagaimana cara menilai gelombang P, ya, di lead 2 sama lead V1. Nah, itu yang paling gampang. Ya. Kalau lead 2 normalnya seperti ini, ya. Berarti ini dibagi 2. Ini adalah atrium yang sebelah kanan, ini atrium sebelah kiri. Kalau seperti ini, jadi ini atrium kanan di sini, atrium kirinya jadi memanjang seperti ini. Jadi dia melebar seperti ini. Nah, ini berarti atrium kirinya membesar atau kita kenal sebagai P mitral. Mungkin teman-teman sejawat sudah sering dengar ya P mitral. Kenapa disebut P mitral? Karena bentuknya seperti huruf M dan biasanya pasien-pasien dengan kelainan katup mitral, entah mitral stenosis atau mitral regurgitasi yang bentuknya seperti ini, atrium kirinya membesar.
Makanya komponen kedua yang melebar. Makanya tadinya harusnya dia smooth bentuknya begini, dia enggak, dia malah makin lebar ke makin memanjang seperti ini ya. Jadi ini atrium kirinya bagus, tapi atrium kanannya bagus, atrium kirinya yang melebar. Nah, kalau di V1 kita bisa lihat, tadi seperti saya bilang, ini atrium kanannya normal, atrium kirinya membesar. Ya. Jadi, dari lead 2 dan lead V1 kita bisa lihat dengan jelas, oh ini ternyata atrium kirinya membesar. Jadi kita bisa menebak terlebih dahulu dengan melihat EKG saja. Oke. Sekali lagi. Nah, ini kalau tadi P mitral, ini P pulmonal. Kalau normalnya P-nya seperti ini, kalau P pulmonal itu atrium, justru komponen atrium kanan yang membesar. Jadi dia seperti ini tuh. Ya, karena dia membesar, jadi bentuknya seperti ini dia. Ya, ini pada komponen pada P pulmonal ini pada pasien-pasien yang di mana ada pembesaran atrium kanan. Kalau pembesaran atrium kanan biasa pada kelainan-kelainan paru, ya, karena tekanan di paru tinggi sehingga darah dari atrium harus memompa sekuat tenaga sebelum nyampe ke paru, misalnya pada PPOK atau kelainan dengan hipertensi paru dan lain sebagainya, makanya P-nya tinggi atau P pulmonal, makanya biasanya karena kelainannya ditemukan pada pasien-pasien dengan penyakit pulmonal, itu ada maknanya sendiri, ya. Oke, ya. Jadi tadi kita sudah belajar ya. Jadi beberapa saya ulang sedikit lagi. Jadi yang pertama kita nilai kertas dulu, speed sama amplitude-nya. Di sini amplitude-nya. Oke, bagus, 2 kotak besar ya. Kemudian dari sini kita bisa lihat apa aksisnya. Nah, kalau seperti ini, aksisnya lead 1-nya dia negatif, kemudian lead 2-nya juga negatif. Nah, berarti ini kita sebut sebagai no man's land atau aksis yang ekstrim. Nah, ini kelainan-kelainan yang sangat jarang terjadi. Ya. Oke. Terus kita lihat bagaimana? Kita lihat pulmonalnya nih. Pulmonalnya tuh, lihat. Besar dan tinggi kan di lead 2. Ya. Kemudian di lead V1 juga lihat tuh. Ya, komponen yang harusnya dia bifasik seperti ini, sekarang yang ke atas lebih gede, yang ke bawah malah kecil sekali, nggak kelihatan. Ya. Ini adalah pasien-pasien dengan kelainan paru. Ya, di mana ada P pulmonal di lead 2 dan lead V1, seperti saya bilang. Untuk melihat gelombang P yang paling bagus, lead 2 dan lead V1. Oke, sekali lagi ya, ini P mitral seperti ini ya. Ya, ini adalah P mitral yang ada di lead 2, ini adalah P mitral yang ada di V1. Kalau di lead 2, kita lihat bentuknya seperti M, makanya disebut mitral seperti itu ya, karena pada pasien-pasien dengan kelainan mitral. Kalau di V1 kita lihat ini, nah bentuknya dia seperti ini tuh. Nah, jadi yang ke bawah lebih besar daripada yang di atas itu. Itu berarti kita tahu nih dengan gambaran seperti ini, berarti atrium kirinya besar. Atrium kirinya membesar. Ya. Oke. Nah, ini sedikit ya. Ini LAE berarti left atrial enlargement. Kalau RAE right atrial enlargement. Ini adalah pembesaran atrium kiri, ini pembesaran atrium kanan. Seperti tadi, ini normal. Lead 2 dan lead V1. Ya. Lead 2 seperti ini, bentuknya lead V1 bisa dibagi 2, dia bifasik seperti itu. Kalau right atrium enlargement, tadi kita bilangnya komponen pertama yang membesar, maka seperti ini. Kayak P pulmonal, kemudian komponen pertama yang membesar dibandingkan yang ini. Sedangkan kalau left atrial enlargement, komponen kedua yang membesar, jadi bentuknya seperti ini, dia melebar. Dan ini yang ke bawah lebih besar. Ini left atrial enlargement. Kalau dua-duanya ya, itu berarti kombinasi dua-duanya. Udah tinggi juga lebar. Ya, ini dua-duanya melebar dan membesar. Oke? Ya, simpel ya kalau yang gelombang P ya. Jadi kita bisa menilai dari gelombang P, ya, dari gelombang P kita bisa lihat nih, ada pembesaran. Karena gelombang P itu adalah depolarisasi dari atrium. Maka dari gelombang P kita nilai atrium kanan dan atrium kiri. Tapi karena sinus node ada di atrium kanan, maka komponen yang pertama adalah komponen atrium kanan dulu. Baru yang kedua komponen atrium kiri. Makanya kita bisa nilai seperti ini. Ya, oke, sebelum saya lupa. Gelombang P yang normal itu adalah selalu positif di lead 2 dan negatif di AVR.
Ya, sekali lagi, kenapa? Karena kalau jantung seperti ini, sinus node di sini, ini adalah aksis 2, ini adalah aksis AVR. Jantung arahnya begini, gitu ya. Sinus arahnya begitu. Jadi kalau kita mau tahu apa P-nya ini dari sinus node apa bukan, ya kita lihat gelombang P-nya di lead 2 sama lead AVR. Kalau lead 2-nya positif, lead AVR-nya negatif, berarti kita tahu, oh ini gelombang P-nya berdasarkan dari sinus node. Ya. Oke, setelah gelombang P, kita lihat gelombang PR interval ya. PR interval, tahu ya, dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS. Ya, normalnya adalah 3 sampai 5 kotak kecil atau 120 sampai 200 milisecond. Ini untuk menilai AV node. Ya, seperti minggu lalu sudah saya jelaskan, kalau satu-satunya jalan, ini jantung ya, ini kalau ini sinus node, ini AV node, satu-satunya jalan listrik dari atrium mau menuju ke ventricle itu harus lewat AV node ini. Tidak ada jalan lain kecuali kalau dia ada WPW, ada bypass track gitu ya. Tapi kalau tidak ada bypass track, atau tidak ada jalur aksesori, maka satu-satunya jalan listrik dari atrium menuju ke ventricle itu pasti harus lewat AV node. Ya. Nah, jantung maksudnya di AV node ini dia tugasnya itu untuk ngerem. Jadi dari atrium yang mau masuk ke ventricle, dari atrium yang mau masuk ke ventricle, direm dulu di AV node sini supaya darah dari atrium sempat masuk dulu ke ventricle, baru nanti ventricle-nya berkontraksi, direm. Makanya kita lihat di sini ada AV di sini pada gelombang PR interval, di sini ada PR segmennya ini dia mendatar karena jantung sempat berhenti, listrik sempat ditahan terlebih dahulu. Normalnya 3 sampai 5 ya. Kalau lebih dari itu, nah ini ya kita lihat ya. Seperti ya, ini sinus node ya, sebelum dia nyebar dari atrium kanan ke atrium kiri, kemudian ke AV node nih. Seperti saya bilang, ini satu-satunya jalan. Ya, tidak ada jalan lain. Ya, kalau ada kelainan di AV node, maka pasti PR-nya akan memanjang. Ini AV node derajat 1. Nah, lain lagi kalau tadi saya bilang, kalau ada bypass track, misalnya ada WPW, yang terjadi apa? Yang ada WPW ini yang terjadi karena kalau di AV node ini sinyal listrik akan ditahan, makanya ada garis ini. Kalau pada WPW, bypass track ini tidak ada yang tahan. Jadi kayak jalan tol listrik itu. Makanya dari P langsung QRS, makanya ada delta wave seperti ini. Ya, jadi ada jalur tambahan dia. Nah, untuk rekan-rekan semuanya, untuk AV block dan untuk WPW nanti kita akan bahas di segmen tersendiri ya. Jadi ada sesi tentang bradikardi, entar saya bicara tentang AV block, sinus bradikardi dan lain sebagainya, nanti tentang pacemaker dan lain sebagainya. Nanti kalau di sini WPW saya akan bicara pada saat kita bicara tentang takiaritmia. Misalnya kelainan-kelainan aritmia yang takikardi, SVT dan lain sebagainya, penyebabnya itu adalah salah satunya adalah WPW ini. Ya, tapi ini gambaran khusus aja. Kalau PR interval yang normal adalah seperti ini, kurang lebih dari awal gelombang P sampai awal gelombang QRS itu 3 sampai 5 kotak kecil atau 120 sampai 200 milisecond. Kalau memanjang itu artinya ada yang sesuatu yang salah di sini nih di AV node-nya, AV block-nya. Entah dia derajat 1, derajat 2 atau derajat 3 gitu ya. Sedangkan untuk di sisi yang sebaliknya kalau ini memanjang ini malah sangat pendek. Kenapa? Karena nggak ada yang tahan sama sekali. Karena dia ada jalur tambahan di sini. Jadi dari atrium langsung jalan tol listrik akan ke ventricle. Yang berbahaya apa pada kondisi seperti ini kalau nggak ada yang tahan? Kalau pada pasien terjadi AF, semuanya akan diteruskan ke ventricle. Yang terjadi akan VF jadinya. Nah, itu yang maka itulah yang berbahaya pada pasien-pasien dengan WPW. Kalau sampai AF, semuanya langsung diteruskan ke ventricle, maka akan terjadi VF. Dan itu bisa terjadi sudden cardiac death. Ya, nanti kita bicara di takikardi ya. Ini kita bicara gambaran dulu PQRST hari ini ya. Oke, sekarang kita bicara tentang gelombang QRS. Nah, gelombang QRS itu adalah dari awal sini ya, dari awal sini sampai dari awal gelombang QRS sampai akhir gelombang QRS ya. Oke. Nah, dari gelombang QRS atau QRS kompleks yang harus kita analisa ada 4 poin sih. Yang penting adalah yang pertama, ada bundle branch block apa tidak? Left bundle branch block atau right bundle
branch block. Ini ada apa enggak? Yang kedua dari QRS kompleks, kita lihat ada left ventricular hypertrophy atau ada right ventricular hypertrophy apa enggak? Ya, pembesaran ventrikel kanan ada enggak atau pembesaran ventrikel kiri? Kita nilainya dari QRS kompleks. Yang ketiga yang kita nilai adalah R-wave progression. Nanti akan saya sebutin, saya jelasin. Yang keempat adalah Q-wave. Udah, yang QRS kompleks kita bahas ini aja. Ya, oke. Jadi kita mulai ya, kita lihat ya. Nah, ini cara penamaan ya. Saya yakin sih semua sudah cukup familiar. Jadi, kalau gelombang R itu adalah defleksi positif. Jadi, kalau defleksi positif yang ke atas itu pasti gelombang R. Ya, kalau ada disertai defleksi negatif setelahnya, kita sebut gelombang S. Ya, ini R, ini S. Hurufnya kita sesuaikan. Kalau R-nya lebih besar, S-nya kecil, maka R besar, S kecil. Kalau di sini R-nya kecil, S-nya besar, seperti itu. Atau seperti ini, ya Q-nya kecil, R-nya gede, S-nya kecil. Jadi seperti ini tulisannya. Jadi Q kecil, R-nya besar, S-nya kecil. Ya, pokoknya yang defleksi positif itu adalah R. Kalau defleksi negatif sebelumnya itu Q, defleksi setelahnya itu S. Ya, seperti ini. Ini R pasti, karena positif. Yang positif itu selalu R. Kalau sebelumnya disebut Q. Kalau kurang lebih sama komponennya, maka Q dan R tulisannya sama gedenya. Ya, kalau defleksi negatif dua-duanya, nggak ada R-nya, nggak ada defleksi positif, kita sebutnya QS. Karena nggak ada defleksi positif. Nah, kalau seperti ini Q-nya ada, R-nya kecil, makanya Q-nya besar, R-nya kecil. Nah, ini defleksi positif pertama adalah R. Defleksi positif kedua adalah R juga, R aksen. Ya, jadi R kecil, S kecil, kemudian R besar. Aksen. Ya. Oke, kalau ini tadi ya, ini R, ini Q-nya kecil. Ini R, satu komponen ya, atau ini ada bundle branch block, ada R kecil, ada R besar. Ya, seperti itu. Oke, ini cara penamaan aja supaya teman-teman semua familiar ya, sejawat sekarang familiar ya. Nah, bagaimana kita membedakan right bundle branch sama left bundle branch? Saya rasa ini juga sudah pada tahu. Kita lihat di precordial lead V1 sampai V6. Kalau right bundle branch, maka kita lihat ada M di V1. Ya, karena V1 ini letaknya di sebelah, di dinding dada itu diletakkan di sebelah kanan. Makanya kalau ada kelainan di right bundle, maka pasti ini di V1. Sedangkan kalau left bundle, bentuknya ini di V5 atau V6, left bundle branch block. Ya, nah dia durasinya itu dari awal gelombang Q sampai akhir gelombang QRS itu lebih dari 120 milisecond atau lebih dari 3 kotak kecil. Ya, nah ini kita sebut sebagai left bundle atau right bundle branch block yang complete right bundle branch block atau complete left bundle branch block. Ya, sekali lagi untuk menilai right bundle atau left bundle kita lihat di precordial. Kalau bentuknya M-shape ada di precordial kanan di V1, V2, V3, nah kita sebut right bundle branch block. Sedangkan kalau M-shape-nya di V5, V4, V5, V6, nah ini berarti kita sebut sebagai left bundle branch block. Ya, tanda lainnya adalah ini kita lihat di sini nggak ada Q-nya kalau di left bundle ya. Nah, ini salah satu contoh, ini kita lihat ya, ini right bundle branch block, sedangkan kalau ini ada left bundle branch block. Ya, bentuknya tuh M-shape-nya ada di V4, V5, V6. Kalau sedangkan ini V1, V2, V3 ya. Saya rasa ini nggak ada kesulitan ya. Nah, yang disebut right bundle sama left bundle ini apa? Tadi ya, ini jantung kita ya, ini sinus node. Ini AV node. Nah, dari AV node ini dia akan mecah dua, ke sini sama ke sini. Yang ke sini sama ke sini. Yang ini adalah left bundle branch, yang ini adalah right bundle branch. Jadi kalau misalnya disebut right bundle branch block, berarti yang right bundle-nya nggak ada. Jadi sinyal dari AV node ke left aja, kemudian dari left baru ke right, seperti itu. Ya. Tapi karena dia tidak melewati jalur konduksi khusus, maka yang ini itu melewati hanya dari miosit ke miosit, dari otot ke otot. Makanya gelombangnya atau durasinya menjadi lebar, lebih dari 120 milisecond.
Terbalik lagi kalau pada pasien dengan left bundle branch block, ya berarti left bundle-nya yang block. Jadi sinyal dari AV node ini hanya melewati ke right bundle aja. Kalau melewati ke right bundle, berarti kalau untuk ke ventricle kiri gimana caranya? Dia dari otot ke otot, dari yang kanan baru menjalar ke ventricle kiri. Ya, tapi karena ini tidak melewati jalur konduksi khusus, ya berarti kecepatannya, speed-nya berkurang. Karena speed-nya berkurang, maka durasinya jadi panjang. Makanya pada right bundle dan left bundle branch block, kita dapatkan durasi yang panjang. QRS-nya lebih dari 120 milisecond. Oke. Nah, tadi gelombang R ya. Nah, kemudian kita lihat ini untuk menilai apakah pasien ini ada LVH. Ya, untuk menilai ada LVH, tadi kita lihat yang di V1 plus V5 atau V6 ini tidak boleh lebih dari 35 ya. Nah, atau di AVL tidak boleh lebih dari 12. Kalau ada dua kondisi ini, maka kita sebut sebagai LVH. Ya. Jadi kita lihat ini ada S di V1 ditambah R di V5 atau V6 tidak boleh lebih dari 35. Ya. S di V1 ditambah R di V5 V6 ya, R di V5 V6 ya, ditambah dengan S di V1 tidak boleh lebih dari 35. Kalau lebih dari 35 ini kriteria Sokolow-Lyon ya untuk LVH. Nah, atau yang lebih simpel lagi kita lihat aja R di AVL. Kalau R di AVL-nya lebih dari 12 mm ya berarti itu LVH. Oke, ini untuk kriteria LVH. Sedangkan kalau untuk kriteria RVH, ya kita lihat aja di V1. V1 normalnya apa? V1 normalnya itu R-nya kecil, S-nya gede. Ya. Tapi kalau dia kebalikan, R-nya besar, S-nya kecil, itu berarti ini komponen di ventricle kanannya lebih besar daripada komponen di ventricle kiri. Ingat ya, kalau kita menilai ventricle, maka yang kita nilai adalah QRS yang kita lihat. Kalau kita melihat atrium, tadi kita yang lihat adalah gelombang P. Kalau QRS kita menilai ventricle. Nah, dari ventricle kita lihat QRS-nya. Tadi ada beberapa komponen ya. Komponen pertama bundle branch block, yang kedua kita belajar, yang kedua kita belajar tentang LVH sama RVH. Kalau LVH kita lihat tadi ya, S di V1 ditambah dengan R di V5 atau V6 ini tidak boleh lebih dari 35 atau R di AVL tidak boleh lebih dari 12. Kalau RVH kita lihat V1. Kalau R-nya lebih besar itu berarti RVH. Oke, misalnya ini ya tadi ya. Nah, ini pada LVH seperti saya bilang ada pembesaran dari atrium dari ventricle kiri. Normalnya aksisnya begini, dia karena ada pembesaran di sini maka aksisnya berubah, dia muter ke sebelah kiri jantungnya. Muter ke sebelah kiri jantungnya. Ya, maka tadi kita bisa lihat, kita bisa dapatkan aksisnya juga LAD. Tadi lead satunya akan positif, lead 2-nya akan negatif. Kemudian kita lihat lagi ini, S di V1 plus R di V5 atau V6 lebih dari 35. Nah, ini kita sebut kriteria Sokolow-Lyon dari LVH. Atau tadi ya, kita lihat di R di AVL lebih dari 12. Di sini sih ya kurang lebih di sini ini 9 ya, plus 2 ya masih belum memenuhi kriteria. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini untuk yang LVH. Sedangkan untuk yang RVH, ya, jantungnya muternya ke sebelah kanan. Maka kita akan dapatkan aksisnya biasanya dia right axis deviation. Maka lead satunya akan negatif, lead 2-nya akan positif. Pada pasien-pasien dengan kelainan paru, biasanya pulmonary hypertension, pada pasien-pasien dengan RVH, pasien dengan PPOK, dan lain sebagainya. Maka kita dapatkan ini tadi ya. Tuh ya. Lead satunya akan negatif. Lead 2-nya positif. Kemudian kita lihat ini di V1, R-nya lebih besar daripada S. Jadi dia R-nya positif. Harusnya kan seperti ini pada V1. Ya.
Kemudian kita lihat juga nih P-nya besar tuh, P. Seakan-akan kita lihat tadi gelombang P, kita lihat dari lead 2 sama V1. Di sini V1-nya sih nggak terlalu jelas ya. Oke. Nah, terus berikutnya yang kita nilai dari QRS adalah airwave progression. Ya, kita tahu ya kalau dari V1 sampai V6, makanya pasti gelombang R-nya itu makin lama makin, ini gelombang R-nya makin lama makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Akhirnya terus gelombang S-nya makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil. Ini namanya R-wave progression. Ya, kalau seperti ini kita sebut sebagai normal. Jadi R-nya dari V1 sampai V6 makin lama makin progressing, sedangkan S-nya makin progressing menghilang. Kalau R-nya makin progressing membesar. Nah, yang kita sebut sebagai poor R progression atau abnormal R wave progression adalah kalau kita lihat nih, V1 ini gelombangnya, kita lihat dari sini V1, V2, V3, V4 tetap aja yang lebih besar daripada R-nya. Ya, harusnya kan dia makin lama R-nya makin gede, S-nya makin kecil. Ya. Nah, seperti ini nih. Nah, contohnya pada apa? Pada after myocardial infarction. Nanti ada contohnya di belakang. Ada EKG contoh, ya. Oke. Nah, ini tadi mungkin ada yang setelah itu kita lihat R-wave progression, kita lihat dari Q-wave. Ada yang sebut Q patologis, apa sih Q patologis? Ya, tadi kita tahu ya, kalau yang defleksi positif kita sebut sebagai R. Kalau defleksi negatif sebelumnya, maka kita sebut sebagai Q. Ya. Q yang normal ada Q yang patologis. Kalau Q yang patologis biasanya durasinya juga gede, ya, amplitudenya juga besar, ya. Artinya kalau yang patologis itu Q-nya ini dia lebar di sini, kurang lebih ya satu kotak kecil lah ya, satu kotak kecil atau kurang sedikit karena 0,03 second lebih. Nah, sedangkan amplitudenya atau tingginya ini dia lebih dari 1/4 dari R-nya. Ya, ini kan kurang lebih 30%. Berarti termasuk Q patologis. Ya, ini yang kita kriteria sebagai Q patologis ya. Jadi nggak semua Q kita sebut, kita tahu bagaimana cara Q patologis. Nah, oke. Nah, ada juga yang namanya normal Q waves. Ditulisnya kecil tuh Q-nya. Kenapa? Karena Q-nya kecil. Ya, jadi kalau kita lihat di lead 1, AVL atau V5, V6 tuh biasanya ada Q kecil tuh. Ini gelombang P, biasanya ada Q kecil dulu baru gitu. Ini ada Q kecil di sini. Ini kalau di lateral itu normal. Karena apa? Karena dia depolarisasi dari ventricle itu depolarisasi septal dulu ke arah kanan dulu, makanya dia negatif dulu sedikit aja gitu. Ya, atau yang kedua pada respiratory Q wave. Ini pada pasien apa? Ini memang sebenarnya apakah dia out inferior belum tentu. Ya, disebut respiratory Q wave ini pada pasien-pasien yang isolated, biasanya gede Q wave-nya, biasanya terutama di D3 pada pasien-pasien yang kelainan paru nih, contohnya PPOK. Nah, jadi belum tentu pasien old infarct, bisa juga karena PPOK. Ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini adalah old inferior MCI. Nah, kita lihat tuh nih, ini Q nih, Q patologis, ini Q patologis ya. Syaratnya tadi apa? Dalamnya itu lebih dari 25%, kemudian lebarnya kurang lebih ya satu kotak kecil ya. Satu kotak kecil. Nah, ini kan kurang lebih satu kotak kecil, kemudian juga dalamnya lebih dari 25% dari R-nya. Ini disebut Q patologis. Ya. Terus kita lihat, kalau lihat satu ini kan kita harus lihat temennya kan, lihat temennya. Temennya tuh 3 AVF. Nah, ini juga berarti ini adalah pasien dengan old inferior. Ya. Oke, sekarang kita belajar tentang ST segmen. Ya, ST segmen umumnya dia flat. Ya. Nih, ST segmen umumnya flat. Ya, ini adalah dari depolarisasi ventricle sebelum repolarisasi dari ventricle, ya, ada segmen isoelektrik itu namanya segmen ST. Ya. Nah, normalnya kita menilai ST segmen itu ST segmen elevasi atau ST segmen depresi itu kita dari J wave itu di sini nih, yang biru, J point atau J point ya. Kita nilai dari situ. Dari sini kita lihat J point-nya dia meningkat dari yang ini. Ini adalah garis isoelektrik.
Ya, kalau naik kita sebut sebagai ST elevasi. Kalau dia turun dari J point, maka kita sebut sebagai ST depresi. Tapi ada beberapa jenis nih yang harus kita lihat. Nah, ini adalah J point tuh ya. Kita lihat ya, ini adalah garis isoelektrik jantung. Ini adalah garis isoelektrik jantung. Ya, kalau dia dari J point itu berarti adalah titik akhir dari QRS, kita lihat dia naik, itu berarti kita sebut ST elevasi. Ya, kalau dia turun berarti dia ST depresi. Nah, tapi ada beberapa kelainan yang ternyata fisiologis atau normal, sebenarnya nggak ada masalah. Nah, bentuknya ini seperti ini, upsloping. Ya, jadi pada pasien-pasien dengan misalnya pada pasien-pasien uji latih jantung atau treadmill test, suka kita lihat ini ada ST depresi, ini dari J point di sini ST depresi, tapi dia upsloping. Jadi arah ST segmennya tuh begini. Nah, ini masih normal pada fisiologis. Atau yang tidak spesifik ST depresi seperti ini, gelombangnya ya mengarah ke bawah, ini nggak jelas. Makanya kita harus buktikan dengan treadmill. Atau pada pasien-pasien dengan intoksikasi digitalis. Nih, ST-nya melengkung kayak cove, kayak cangkul katanya. Ya, ini yang non-spesifik ST depression. Ya. Nah, ST depresi yang karakteristiknya atau khas untuk kelainan iskemik adalah ST depresi yang horizontal, bentuknya seperti ini nih, ST depresinya lihat horizontal, atau ST depresi yang downsloping. Nah, ini khas banget untuk pasien-pasien dengan iskemia. Ya, seperti ini nih. Ini ST depresi horizontal, ini ST depresi downsloping, ini downsloping, ini horizontal. Ini adalah khas untuk iskemik. Ya, nanti 2 minggu lagi kita bahas khusus tentang ini ya, EKG pada pasien dengan ACS, ya, infark, STEMI, non-STEMI, unstable, gitu EKG-nya. Salah satunya akan kita bahas tentang ST depresi dan ST elevasi dan juga T inverted, ya. Nah, ini jelas ya, tahu ya, kita lihat dengan jelas. Kalau di sini di lead 2, lead 3, lead AVF-nya inferior lead ada ST elevasi. Sedangkan kalau di lead AVL, V1, V2, V3, V2 sih maksud saya AVL, V1, V2 ini ST depresi yang horizontal. Sedangkan kalau V3 ini ST depresi yang upsloping. Ya, di sini di sini juga ada ST elevasi di sini. Oke, ya ini pada pasien dengan STEMI. Ya, STEMI inferolateral karena ST elevasinya di 23 AVF inferior dan juga di daerah lateral V4 sampai V6. Ini inferolateral. Oke, kita bahas 2 minggu lagi ya untuk EKG ACS ya, EKG ACS ya. Oke, sedangkan normal T, kalau normal T yang paling gampang kita lihat adalah kalau kita lihat T itu harus konkordan sama QRS kompleks. Artinya kalau QRS-nya positif, maka T-nya harus positif. Kalau QRS-nya negatif, maka T-nya harus negatif. Kalau dia terbalik atau diskordan antara QRS sama T, kita harus curiga ada iskemik di situ. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini concordance. Ini QRS-nya atau R-nya positif, di sini QRS positif, maka T-nya juga positif. Sedangkan ini diskordan nih. Artinya QRS-nya dia negatif, banyakan yang ke bawah dibandingkan yang ke atas. Sedangkan T-nya positif. Ya, kita curiga ada iskemik atau old infarct. Ini kan ada Q di sini. Ya. Oke, nih ini normal. Normal ya, artinya kita tahu gelombang T-nya seperti ini. Jadi pada kelainan-kelainan tertentu juga ada yang gelombang T-nya bisa besar, misalnya pada hiperakut T pada ACS atau pada kelainan misalnya pada hiperkalemia. Nanti kita bahas khusus tentang ACS ya. Nah, ini nih. Satu EKG kita lihat ya. Nah, sedikit kalau kita baca, kita lihat bagaimana tadi selain itu kita nentuin heart rate sekali lagi ya. Kita lihat yang paling gampang di sini. Ini berapa kotak nih? 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak. 300 dibagi 4 yang kurang lebih 70-an kali per menit. Ya. Aksisnya apa? Aksisnya lead 1-nya positif, lead 2-nya positif, berarti pada pasien ini masih normal aksisnya. Nah, tapi kita bisa lihat ada beberapa tempat di mana yang harusnya nih, kayak di sini kan R-nya sudah positif, dia ini negatif T inverted-nya. Sorry,
Sebelum gelombang P, kita lihat apa tadi ya gelombang P-nya mana? Kita lihat gelombang P di lead 2. Lead 2-nya bagus, bulat, nggak ada masalah. Gelombang P di V1 bifasik. Ini adalah menunjukkan gelombang P-nya pada pasien ini atau atrium kiri maupun atrium kanannya normal, nggak ada masalah. Ya. Terus apalagi kita bisa dapat informasi dari pasien ini? Oh, pasien ini ada Q patologis di 3 dan di AVF tuh. Ini pasien adalah old inferior MCI. Ya. Terus dapat apa lagi? Oh, di sini ada poor R progression, V1, V2, V3, V4. Ya, ini masih gedean S-nya dibandingkan R-nya. Ini poor R progression. Mungkin pada pasien dengan old anterior juga bisa seperti ini. Ya. Nah, terbukti kita lihat nih, anteriornya juga ada T inverted di situ. Ya. Oke. Nah, jadi sedikit review, maksudnya kita bahas, jadi gelombang pada EKG itu adalah gelombang P, QRS, kemudian segmen ST, kemudian adalah gelombang T. Ada gelombang U. Gelombang U ini adalah repolarisasi dari, beberapa bilang repolarisasi dari sel Purkinje, tapi jarang sekali kita bisa kelihatan. Kadang-kala kalau nggak kelihatan juga karena pasiennya memang kurang beradi. Ya, kalau dia beradi, misalnya pasiennya ininya panjang sekali, kita bisa lihat ini gelombang U-nya. Kalau nggak bisa kelihatan dengan jelas. Ya, jadi sekali lagi saya review sedikit. Ini udah beberapa slide terakhir saya pada sesi ini. Jadi gelombang P ini adalah depolarisasi dari ventricle. Ya, yang kita belajar hari ini adalah P itu depolarisasi dari P itu depolarisasi dari atrium. Ya. Nah, atrium ini ada 2 komponen. Jadi kita lihat gelombang P paling bagus itu di lead 2 sama lead V1. Ya. Kalau ini kita lihat P-nya bagus. Kalau ini kita lihat P-nya bifasik. Ya. Komponen pertama dari gelombang P adalah atrium kanan. Komponen kedua dari gelombang P adalah atrium kiri. Ya. Jadi kalau ada pembesaran di salah satu komponen, kita bisa tahu kalau ini ada pembesaran di atrium kanan atau di atrium kiri. Nah, kemudian kita belajar tentang PR interval. Normalnya 3 sampai 5 kotak kecil. Di sini kita lihat ini ada 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Kurang lebih 3 kotak lebih, jadi normal. Ya. Kalau lebih panjang, maka kita sebut sebagai AV block. Nanti ada sesi khusus tentang bradikardi dan juga AV block. Ya. Sedangkan kalau kurang dari 0,12, ya kita curiga jangan-jangan seperti ini ya. Nah, dia kan kurang. Ada delta wave di sini nih. Makanya PR intervalnya jadi pendek. Jangan-jangan ada accessory pathway atau jalur tambahan. Ya, karena normalnya di sini selalu ada daerah atau PR segmen yang isoelektrik. Kalau dia begini, nah ada delta wave, berarti dari P langsung di RS, nah kita curiga, oh jangan-jangan ada accessory pathway. Gitu ya. Nah, terus kita belajar tentang QRS hari ini ya. Belajar tentang QRS, kalau defleksi positif pertama, defleksi positif pasti R. Ya, kalau defleksi negatif sebelumnya kita sebut sebagai Q, defleksi negatif setelahnya kita sebut sebagai S. Ya, kalau dari QRS kita lihat ada bundle branch block atau tidak. Kalau bundle branch block, kalau yang right bundle branch block itu di V1, kalau left bundle branch block itu di V5 atau V6. Ya, kemudian kedua kita nilai LVH ada atau RVH ada atau tidak. LVH kita lihat gelombang S di V1 plus R di V5, V6 lebih dari 35 atau R di AVL lebih dari 12. Ya, AVL lebih dari 12 ya. Kalau RVH pada V1-nya R-nya lebih gede daripada S ya. Kalau ST segmen, kita tahu ini ada ST elevasi atau ST depresi, tadi sudah dikasih contohnya juga. Ini akan banyak dibahas pada saat ACS atau iskemik. Nah, kalau gelombang P, tadi yang harus kita lihat, apakah ada concordance atau ada diskordan nggak dengan QRS? Normalnya, kalau QRS-nya positif, dia akan positif. Kalau QRS-nya negatif, dia akan negatif juga. Ya. Nah, ini pasien saya nih, kemarin.
Ya, baru kemarin pasiennya. Kita lihat apa di sini ya. Oke, yang pertama kita lihat speed. Tuh, ini sum up ya. Benar nggak? Benar. Amplitude. Normal nggak? Normal. Memenuhi kriteria. Jadi bisa kita baca sesuai kriteria normal. Oke? Ya. Terus yang kita lihat kedua, aksis. Lead 1 aksisnya lead 1 positif. Lead 2 positif. Maka pada pasien ini aksis normal. Oke? Setuju ya? Nah, yang kedua, kita lihat gelombang P. Gelombang P kita lihat di mana? Gelombang P kita lihat di lead 2. Sebelum gelombang P kita lihat heart rate dulu. Heart rate berapa heart rate? Ya, heart rate kita tentu kira-kira apa heart rate ini pasien ini normal apa enggak. Nah, kalau kita lihat di sini ya, 1 2 3 4. 300 bagi 4 ya, kurang lebih 70-an ya. 75 ya. Jadi normal, nggak ada masalah. Terus gelombang P kita lihat di lead 1 sama lead P1. Nah, ini sebelum kita lihat pasiennya juga udah tahu nih. Pasiennya V1 harusnya bifasik ya, dia seperti ini bentuk tuh. Ya. Ini atrium kirinya pasti membesar banget nih, makanya seperti ini bentuknya. Ya. Kalau dari lead 2-nya tidak terlihat dengan jelas ya. Harusnya dia memang lebar gitu ya, tapi di sini tidak terlihat dengan jelas ya. Oke. Terus apa lagi yang informasi kita bisa dapat daripada pasien ini? Ya. Pada pasien ini ada kita lihat poor R progression. Ya. Sorry. Sebelum itu tadi kita gelombang P-nya LA. Jadi left atrial enlargement pada pasien ini kelihatan ya. Kemudian kita lihat PR interval. PR intervalnya berapa? Ya ini 1 2 3 4 ya, kurang lebih 4 kotak ya. 4 kotak berarti 160 milisecond. Ya. Masih normal, PR intervalnya nggak ada masalah, nggak ada AV block. Ya, setelah gelombang P, PR interval, kita menilai QRS sekarang. QRS-nya kita lihat apa? Nah, QRS kita lihat ini adalah ini poor R progression di sini nih. V1, V2, V3, V4, sampai V5, R-nya masih imut-imut semuanya. Ya, harusnya, normalnya R-nya akan harusnya semakin lama semakin besar. Dia tidak. Ini pada pasien apa? Ini pada pasien dengan old anterior MCI. Jadi kalau old anterior, jadi old MCI itu bisa gambarannya itu Q, wave, bisa juga gambarannya poor R progression, atau poor R, seperti ini. Ini pada pasien dengan old anterior. Ya, terus kita lihat dia memenuhi syarat nggak untuk Sokolo Lion. Ya, lebih dari 35. Ya, kita lihat nih. 1, 2, 3, 4, ditambah 1, 2, baru 6. Tidak sampai 35. Ya kan? Kalau nggak sampai 35 kan 7 kotak besar. Ya, berarti tidak masuk kriteria PH. Oke, apalagi? Ada ST segmen elevasi atau ST segmen depresi nggak? Nggak ada, saya nggak jelas kelihatan di sini. Tapi ada, nggak ada ya. Kemudian T inverted-nya ada nggak? T. Ada nih T inverted-nya tuh di lead 1. Nah, lead 1 temennya ada AVL, T inverted. Ada lagi di lateral, V5, V6, sorry. Ya, T inverted. Berarti ischemic di lateral. Ya. Jadi kurang lebih pada pasien ini kita bisa simpulkan pasien dengan sinus rhythm. Ya. Apakah dari sinus node? Iya, dari sinus node. Karena lead 2-nya positif, lead AVR-nya negatif P-nya. Pasien sinus rhythm. Ya, QRS aksisnya normal. Heart rate-nya 70 kali per menit. P-wave-nya, kita lihat P-wave-nya ada left atrial enlargement. PR intervalnya normal karena tidak ada AV block 160 milisecond. Ya, kemudian gelombang Q kita lihat ada poor R progression dari V1 sampai V4. Ya, pada kita curiga pasien jangan-jangan old anterior MCI. Kemudian ada lagi apa? ST segmennya normal. T-nya T inverted di 1 AVL V6. Ada ischemic di lateral wall. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, saya rasa ini adalah slide terakhir saya. Nah, bagaimana kita
seperti saya bilang, kita tidak bisa menilai satu EKG itu langsung jump into conclusion. Kita tidak bisa. Dan seperti ini kita bilang, oh ini sebenarnya nggak bisa. Ya, jadi kita harus menilai step by step, satu persatu, supaya kita bisa menganalisa dengan tepat. Kira-kira pasien apa ini. Ya, kemudian yang kedua, nah, ketika kita menganalisa, karena kita harus menganalisa dengan tepat, jangan sampai ada yang kelewatan. Contoh, tadi aja saya beberapa kali kelewatan. Kita nggak bisa, ini kita lihat, di sini harus kita lihat gelombang P-nya gimana. Ya. Terus kita lihat apakah memenuhi LVH apa enggak QRS-nya. Kemudian ini ritmenya reguler apa tidak reguler. Ada segmen ST-nya gimana. Segmen T-nya bagaimana. Segmen U-nya ada enggak, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak komponen yang harus kita nilai. Dan kalau kita tidak mengerjakan secara sistematis, pasti akan miss. Ya, jadi 2 sesi yang sudah kita lewati bersama ini, kita sudah belajar tentang basic EKG, bagaimana membaca. Nanti berikutnya, saya akan bawa beberapa kasus-kasus, mungkin akan lebih menarik ya, nanti 2 minggu lagi kita akan kasus iskemik atau infak, kemudian kita belajar juga tentang bradikardi, nanti kita belajar juga tentang takikardi, SPT, dan lain sebagainya. Ya, tapi sejawat sekalian tahu dulu bagaimana secara sistematis kita membaca EKG, supaya kita tidak terjebak akhirnya hanya menilai EKG berdasarkan langsung kita simpulkan kelainannya apa. Padahal mungkin ada komponen-komponen yang kita tidak nilai atau kita terlewatkan sehingga akhirnya miss seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk hari ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Ivan. Mungkin kalau misalnya ada sejawat sekalian ada yang mau bertanya daripada yang sudah saya sampaikan, mungkin bisa disampaikan pertanyaan di kolom Q&A nanti supaya bisa saya jawab. Kalau misalnya bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau misalnya ada yang mungkin saya nggak tahu, ya karena saya juga tetap ini ya, maksudnya kita tetap sama-sama masih belajar. Kalau ada yang saya nggak ngerti, ya itu jadi PR buat saya. Nanti 2 minggu lagi saya akan balik, kita akan jawab pertanyaannya. Oke, silakan saya kembalikan ke Pak Ivan. Oke, terima kasih atas presentasinya dan penjelasannya, Dr. Jansen. Jadi kita akan mulai sesi Q&A. Di sini sudah ada 7 pertanyaan. Kita akan coba jawab semua ya, Dok ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari Dr. Rahmat. Dok, izin bertanya, bagaimana membedakan EKG, AF, dan WPW dengan VT? Oke, ini adalah pertanyaan yang kalau AF dengan WPW sama VT persamaannya adalah dua-duanya QRS-nya lebar, ya sama-sama QRS lebar, ya. Tetapi yang membedakan antara AF dengan WPW dan VT adalah AF itu pasti irreguler. Kalau VT pasti reguler. Kalau VT tidak reguler, kalau tidak reguler itu kita harus tanda tanya, itu bukan VT namanya. Kemungkinan besar bukan VT. Ya. Sekali lagi ya, jadi kalau AF dengan WPW sama VT sama-sama QRS-nya lebar. Ya. Tetapi kalau pada VT dia reguler. Ya, atau hampir reguler. Ya kalau ada irregular biasanya hanya sedikit saja, itu kan karena bisa tarikan nafas dan lain sebagainya, itu membedakan sedikit saja. Tadi kalau AF dengan WPW pasti irregular. Jadi kalau sejawat sekalian pasang di monitor, ditungguin aja 1 menit akan kelihatan jelas. Oh ini pasti AF. Ini QRS lebar, irregular, mostly AF. Ya. Tapi bisa juga misalnya AF pada pasien dengan sudah ada RBBB atau pasien dengan udah ada LBBB, makanya lebar bisa juga. Atau pasien juga dengan AF dengan WPW, seperti itu. Ya, nanti pada saat takikardi seru nih, kita banyak akan bahas contoh-contoh kasus seperti ini. Silakan. Thank you, Dok. Untuk pertanyaan kedua, dari Dr. Daniela Angeli. Izin bertanya, Dok, apakah benar gelombang RSR hanya dianggap sebagai bundle branch block jika gelombang S-turn sampai ke baseline? Jika tidak sampai baseline, dianggap gangguan konduksi, bukan BBB. Terima kasih, Dok.
Oke, yang pertama kita harus lihat dulu. Jadi prinsipnya adalah ada pasien, kalau kita lihat RSR, nah tadi kan kalau kita bundle branch block itu ya, kalau RSR-nya terjadi di sisi kanan, di V1, V2, maka kita sebagai right bundle branch block. Kalau di sisi kiri, maka kita sebutnya sebagai left bundle branch block. Tapi apakah harus sampai baseline? Tidak selalu. Ya, kembang S-nya tidak selalu. Karena tadi contoh saya juga yang LBBBB, left bundle branch block itu nggak sampai baseline S-nya, hanya takik aja gitu. Seperti itu juga bisa kita sebut seperti itu. Tapi left bundle branch block atau left bundle branch block, dua-duanya memang gangguan konduksi. Jadi gangguan konduksi ini adalah sebenarnya istilah yang besar, terdiri dari apa? Salah satunya bundle branch block, ya bisa left bundle branch block atau right bundle branch block. AV block juga gangguan konduksi, ya itu juga gangguan konduksi. Ya, konduksi artinya ada gangguan di jalur konduksi yang normal. Jalur konduksinya di mana? Jalur konduksinya di AV node atau di bundle branch atau di jalur-jalur konduksi, semua kelainan di jalur konduksi maka kita sebut sebagai gangguan konduksi. Salah satu komponennya adalah right bundle branch atau left bundle branch, ya. Dan tidak harus selalu S-nya sampai baseline. Oke, saya rasa itu. Thank you, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Sigit Pratama. Izin bertanya, Dok, apakah bisa menilai RBBB dengan RVH secara bersamaan? Terima kasih, Dok. Oke. Dr. Sigit, jadi untuk menilai RVH sebenarnya tidak cukup dari RBBB saja. Ya, tadi mungkin kalau saya lupa apakah saya sudah sebut apa enggak. Jadi kita harus menilai pertama adalah kita lihat juga salah satunya adalah dari aksis. Jadi kalau pasien dengan RVH biasanya aksisnya akan bergeser ke kanan. Ya, bergeser ke kanan berarti lead satunya akan negatif, kemudian lead 2-nya akan positif. Ya. Jadi kalau pasien dengan RAD, RBBB, maka kita bisa confirm, oh pasien ini memang ada RVH. Ya. Tetapi kalau hanya RBBB saja, tapi aksisnya tetap normal, ya mungkin itu hanya RBBB dan bukan RVH. Jadi RBBB tidak selalu RVH. Ya. Kalau RVH mostly RBBB, gitu ya. Kalau RBBB tidak selalu RVH. RBBB itu sebenarnya kan ada kelainan konduksi. Ya. Kalau misalnya right bundle branch block-nya dia RBBB itu kan kelainan right bundle branch-nya terhalangi atau block. Ya, bisa juga dia tidak ada RVH pada waktu itu. Ya, oke. Jadi kita kalau menilai RVH, memang kita harus menilai juga beberapa komponen. Ya, misalnya dari aksis, kemudian juga kita lihat bisa lihat di situ kalau dia RVH biasanya lebih aksisnya ke kanto, lead satunya negatif. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, Pak Ivan. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita masih ada sekitar 6 pertanyaan, Dok. Boleh? Boleh silakan. Pertanyaan dari Dr. Rahmat Mulia. Dok, bagaimana implikasi klinis gambaran EKG low voltage? Oke, EKG low voltage itu artinya gambaran EKG-nya kecil-kecil ya, voltage-nya kecil-kecil gitu. Makanya tadi saya bilang di awal, kalau misalnya pada pasien dengan low voltage, kita bisa naikkan amplitude-nya. Yang tadinya 10 mm, kita naikin jadi 20 supaya kita bisa lihat dengan jelas. Ya, atau kita mau cari tahu ini pasiennya sinus bukan sih, gelombang P-nya mana? Pada pasien apa aja sih sebenarnya yang voltage? Pasien yang badannya besar, gemuk sekali juga low voltage karena jantungnya kan tenggelam di dalam dinding dada, kemudian dinding dadanya ada lemak dan segala macamnya sehingga dia low voltage, nangkapnya kecil gitu. Pertama. Atau yang kedua, misalnya pada pasien dengan efusi perikard, jantungnya itu dilapisi oleh cairan. Ya, entah dia cairan atau darah dan lain sebagainya. Jadi listrik dari jantungnya itu tidak bisa tersampaikan dengan baik ke surface. Karena EKG kita kan EKG surface, ditangkap itu sinyalnya dari surface, dari kulit kita ya. Sedangkan jantung kan di dalam, kita nilai dari surface. Kalau misalnya dari jaraknya jauh dari jantung ke surface,
ya tentu saja voltage akan low voltage. Jadi beberapa kondisi itu yang bisa menyebabkan kondisi di mana EKG-nya low voltage. Tapi setelah kita lihat EKG tersebut, maka kita harus cari tahu nih kenapa dia low voltage, gitu ya. Nah, dari situ baru kita evaluasi lebih lanjut. Oke, saya rasa demikian, Pak Ivan. Thank you, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Daniela Angelin kembali. Izin bertanya, Dok. Apakah ada kriteria khusus untuk menentukan benign early repolarization atau BER? Mungkin elevasi J point yang khas? Terima kasih, Dok. Oke. Kalau benign early repolarization berarti kayak ada ST elevasi. Saya bisa cari sini. Ada ST elevasi, ya. Tetapi ST elevasi bentuknya itu cekung, bukan cembung. Mungkin saya boleh share screen dulu. Silakan, Dok. Saya share screen saya supaya bisa. Nah, kalau QRS begini, ya, dia elevasi begini, cekung. Kalau dia cekung dibandingkan kalau kita lihat dia gini. Ya, kalau ini cembung ke atas, ya, ini lebih banyak adalah pasien dengan STEMI seperti ini. Ya, sedangkan kalau yang cekung, ya seperti ini, dia ada elevasi tapi cekung begini, dia bisa jadi ini adalah early report saja. Early report biasanya terjadi pada pasien apa? Pasien muda, yang pertama. Yang kedua, pasien kurus. Pasien kurus, kecil, gitu. Nah, itu suka early report. Ya, ada pasien seperti itu. Dan kriteria yang benign, biasanya early report ini kadang-kadang sudah dianggap juga salah satu hal yang harus jadi perhatian. Tetapi yang berbahaya kalau reportnya itu terjadi di inferior 2-3 AVF. Sedangkan kalau yang di lead prekordial, umumnya sih biasanya benign. Ya, oke, saya rasa itu. Silakan. Thank you, Dok. Untuk Dr. Megawati Wijaya, MM, siang, Dok. Izin bertanya bagaimana penanganan MCI dengan chest pain yang datang di FTKP TK1 dalam keadaan angina hebat. Karena fasilitas kurang, mau rujuk RS, mau rujuk harusnya stabil dulu, dan harus kurang dari 3 jam agar prognosa baik. Thank you, syarat terbaiknya. Oke, ini kan kita balik lagi ke ACLS ya. ACLS, kalau pasien dengan nyeri dada khas FARC, ya, kemudian, jadi MCI itu ada 3 komponen yang harus kita penuhi, 2 dari 3. Yang pertama, nyeri dada khas infak yang pertama. Yang kedua, EKG yang khas. EKG ST elevasi, ST depresi, atau pasien dengan pre-inverted. Yang ketiga harus enzim. Jadi 2 dari 3 ini kalau terpenuhi, kita curiga pasien dengan MCI. Nah, MCI-nya ini nanti ada beberapa, kita harus lihat nih, apakah dia staging-nya akan ada strategi immediate strategi, ya, invasif strategi, immediate invasif strategi, atau kita stabilkan dulu pasiennya. Ya, kalau pasien dengan STEMI, tentu saja kita tahu pasien dengan STEMI itu kita harus reperfusi. Reperfusinya bisa dengan apa? Bisa dengan primary PCI, kita langsung pasang stent, atau yang kedua kita fibrinolitik, yaitu reperfusi secara medikal. Nah, saya nggak tahu apakah di FKTP itu yang tingkat 1 ini ada fibrinolitik atau enggak. Setahu saya sih mungkin juga tidak ada, jadi harus dirujuk. Pasien dengan MCI yang harus kita lakukan pertama, ya sesuai ACLS, ya kita berikan antiplatelet, loading. Ya, loading dual antiplatelet. Kemudian kita berikan juga untuk menghilang nyeri. Ya, menghilang nyeri kita bisa sedokat sublingual atau bahkan kita bisa berikan morfin. Ya, kemudian kita berikan tadi kan morfin, nitrat, dual antiplatelet, itu semua kita harus kasih. Dan pasien seperti ini, ya kalau di FK kita tidak bisa mengharapkan untuk kita stabilkan dulu di FKTP yang tingkat pertama. Pasien ini setelah kita loading, kita berikan obat-obat sublingual untuk anti-anginanya, bahkan sampai morfin, pasien harus segera kita rujuk ke tingkat yang lebih tinggi untuk bisa diberikan obat-obat yang sesuai. Ya, saya rasa sih
agak sangat susah kalau misalnya kita menstabilkan pasien MCI di FKTP tingkat 1 karena fasilitas kesehatan juga tidak memenuhi. Karena pasien kalau misalnya kondisinya drop, misalnya hipotensi, atau pasien dengan misalnya aritmia, tentu saja kita harus berikan obat-obat tambahan, harus ada monitor, dan lain sebagainya. Dan semua itu bisa kejadian pada pasien dengan MCI. Jadi lebih baik kita berikan obat-obat awal, langsung kita rujuk. Silakan. Ya, thank you, Dok. Dari Dr. Ines Amelinda. Dok, izin bertanya. 1. Kriteria STEMI naik berapa kotak dari J-point? Apakah dibedakan untuk ST elevasi untuk usia 40 tahun dan kurang dari 40 tahun? Kedua, untuk N-STEMI, bagaimana membedakan ini ST depresi dan downsloping, Dok? 3. Dok, bagaimana bedain hiperakut T dengan hiperkalemia? Terima kasih. Terima kasih Dr. Ines untuk pertanyaan, semangat sekali untuk itu. Tapi seperti saya bilang nanti untuk ACS kita bahas di berikutnya ya. Jadi ada 2 sesi lagi untuk ada 2 minggu ke depan kita bahas tentang ACS ya. Tapi untuk STEMI memang di V1 V2 biasanya kita lebih tinggi ya, ST elevasinya 2 kotak, sedangkan kalau untuk yang lead lain cukup 1 kotak kita kita bisa ST elevasi. Ya, untuk STEMI membedakan ST depresi. ST depresi yang horizontal ataupun downsloping, tadi kan sudah saya jelasin gambarnya. ST depresi yang horizontal, kalau downsloping itu arahnya ke bawah, dan itu memang curigaan untuk adanya iskemi. Kalau hiperakut T dengan hiperkalemi, tentu saja tadi kita selalu menilai pasien sebagai sesuatu secara utuh. Ya, tentu saja pasien hiperkalemi dan pasien dengan hiperakut T klinisnya pasti berbeda. Ya, kalau pasien hiperkalemi, misalnya pasien dengan CKD, pasien di darah, ya, kemudian kita lihat EKG-nya gelombang T-nya itu besar-besar, lebar-lebar, ya, ini pasien memang CKD. Sedangkan kalau hiperakut T, pasien pasti datang dengan keluhan nyeri dada, keringat dingin, ya, sambil megangin dada datang ke UGD. Nah, pasti klinisnya berbeda karena kita tidak menilai pasien hanya berdasar EKG aja, tapi secara keseluruhan. Oke, ya. Saya rasa itu, silakan. Ya. Ada lagi? Masih ada 3, Dok. Ya, 3 terakhir. Dok, izin bertanya dari Dr. Andi Putra Kevincia. Dok, apa saja kemungkinan penyebab Q patologis selain old MCI, Dok? Terutama pada Q patologis yang tampak jelas, tapi temporary, hilang pada pemeriksaan EKG berikutnya. Saya pernah pengalaman menemukan kasus seperti ini, pasien perempuan dengan sepsis isi strangulasi usus halus dengan nekrosis usus tanpa ada riwayat penyakit jantung ataupun keluhan jantung. Q patologis tampak jelas pre-op dan post-op. Tapi saat pasien kontrol 1 minggu kemudian, Q patologis tidak ada lagi. Terima kasih. Oke. Jadi idealnya sih saya harus lihat dulu ya Q patologis. Kadang-kala WPW juga kita sangka seperti Q patologis. Jadi kalau pasien dengan delta wave, ya delta wave-nya ada tuh kadang-kadang kita nilai sebagai Q patologis juga. Nah, kalau WPW, delta wave-nya itu atau Q-nya itu memang kadang-kadang suka hilang timbul tuh. Ya, mungkin salah satu penyebab yang bisa terjadi juga seperti itu. Dan itu tidak selalu harus klinikal ya. Pasien dengan WPW tidak harus klinikal. Jadi secara klinis mungkin pasiennya nggak ada masalah sama sekali. Normal, nggak pernah ada gangguan jantung sama sekali. Ya, itu salah satu kondisi yang memungkinkan kadang-kadang terjadi Q patologis. Bukan Q patologis sih, adanya gelombang Q yang kita sangka sebagai Q patologis, padahal bukan Q patologis. Oke, silakan. Ya, thank you, Dok. Ini pertanyaan 2 terakhir dari Dr. Welly Wijaya. Izin bertanya, Dok, bagaimana kita bisa mengetahui EKG pasien merupakan irama junctional atau sinus? Oke. Saya coba share screen saya lagi. Saya bisa nulis-nulis. Ya, kalau jantung, ya, sinus ritem tuh di sini. Kalau kita sebut sinus itu berarti kita anggap P wave-nya dari sinus ya. Tadi saya bilang belakang gelombang di lead 2-nya dia akan positif,
AVR-nya dia akan negatif. Ya. Kalau junctional itu daerah sini. Ya, junctional daerah situ. Maka kalau junctional itu kita bisa lihat QRS, tapi P-nya itu bisa di depan, bisa di dalam, tenggelam, atau di belakang QRS. Biasanya seperti itu. Ya, dan biasanya kalau di depan QRS, ini karena dia di sini, ya dari sekitar sini, maka dari sini ke sini kan, dari sini ke avenue kan dekat. Maka biasanya gelombang P-nya sama gelombang QRS itu biasanya nempel. Itu yang pertama. Untuk junctional ya. Kalau memang P-nya di depan. Tadi saya bilang junctional bisa P-nya di depan, bisa di dalam QRS atau di belakang. Kalau di depan berarti dia bisa kemungkinan nempel atau dekat ya. Maka PR intervalnya bisa pendek. Yang pertama. Yang kedua, bentuknya juga berbeda ya dibanding sinus. Maka kalau kita nilai aksisnya, mungkin di lead 2-nya dia bukan positif tapi bisa negatif, atau di AVR-nya bukan negatif bisa positif dan lain sebagainya. Ya. Jadi yang pertama adalah tadi kalau dia di depan mungkin dia nempel sama QRS-nya karena kalau dari sekitar junction sini otomatis pasti akan dekat dengan AV node, makanya kemungkinan besar nempel sama QRS-nya. Yang kedua, itu tadi, ya aksisnya bisa beda. Mungkin di lead 2-nya atau AVR-nya yang normalnya positif dan negatif, dia bisa berubah seperti itu. Nah, terus yang ketiga, rate-nya. Ya, kalau junction ini, jadi setiap konduksi di jantung ini punya, setiap konduksi di jantung ini otomatisitas. Tapi di sinus node otomatisitasnya 60 kali sampai 100 kali. Kalau di AV node ini bisa 40 kali sampai 60 kali. Biasanya kalau sinus node-nya mati atau sinus node-nya dysfunction, nanti kita bahas pada saat bradikardi, maka akan diambil alih sama AV node atau daerah junction. Rate-nya sekitar 40 sampai 60 kali. Ya, biasa rate-nya lebih rendah dibandingkan sinus, itu yang ketiga, kecuali dia junctional takikardi ya. Oke, saya rasa itu saya menjelaskan. Silakan. Ya, thank you dok. Ada nambah lagi dok pertanyaan dari Dr. Dwiana Cahyaningrum. Izin bertanya dok, untuk EKG prolong QT itu pada pasien yang bagaimana ya dok? Terima kasih. Oke, itu pada pasien long QT. Mungkin tadi saya jadi pada pasien dengan long QT, kalau kita seperti ini ya. Jadi di awal Q sampai di akhir T. Ini kita sebut sebagai QT interval. Ya. Ini nanti kita akan bahas pada saat takikardi ya. QT interval, kalau dia memanjang QT-nya, nah QT yang memanjang ini ada dua kondisi. Kondisi aritmi, kondisi yang bawaan atau kondisi yang didapat. Kalau kondisi yang bawaan artinya memang dia dari lahir ada kelainan long QT syndrome namanya. Nah, kalau yang bawaan, misalnya pasien-pasien dengan obat-obat tertentu juga bisa memperpanjang QT interval. Contohnya antibiotik yang golongan kayak eritromisin, quinolone, dan segala macam itu bisa memperpanjang QT. Ya, ini ada secara umum kalau lebih dari 500 milisecond, ya kita sebut sebagai dia adalah long QT. Untuk lebih mudahnya, kita lihat antara dua. Ini misalnya P, QRS, T, QRS ya. Ini P, QRS, T, ini P, QRS, T. Ya, kita lihat ya. Ini dari R ke R. Kalau QT-nya sama R ke R ini, ya kurang lebih separuh. Ya. Kalau dia lebih dari separuh, ya itu berarti kita sebut sebagai long QT. Tapi kalau dari QT-nya ini dibandingkan R ke R masih lebih panjang R ke R, itu berarti masih aman. Cara gampangnya seperti itu. Oke, silakan. Pertanyaan terakhir dok dari Dr. Rian Reinhardt. Saya langsung aja ke pertanyaannya ya. Izin bertanya dok, untuk dapat menegakkan diagnosis Whelan syndrome, apakah tanda patognomosis yang dapat dinilai dari EKG? Dan Whelan syndrome merupakan diagnosis klinis ataukah diagnosis laboratoris atau diagnosis EKG? Terima kasih. Selamat siang. Oke, jadi ini adalah diagnosis dari EKG ya untuk Whelan. Ya, tetapi untuk Whelan ini memang itu ada kriteria sendiri ya, kriteria sendiri yang harus kita ada beberapa hal yang mungkin tadi saya belum bahas ya. Mungkin agak membingungkan nanti kalau itu
nanti ingatin saya 2 minggu kita akan bahas ya ketika kita bahas tentang iskemik ya. Terima kasih ya dok ya. Nanti kita akan bahas Whelan syndrome sekali lagi pada saat nanti salah satunya pada saat nanti kita ACS ya. Oke, jadi rencananya memang kita 2 minggu lagi kita akan ada AC Club lagi dan kita akan bahas tentang ACS. Jadi tentang STEMI, non-STEMI, kemudian juga kriteria-kriterianya dan lain sebagainya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sejawat sekalian untuk partisipasinya. Senang sekali kalau misalnya sejawat ada EKG yang menarik, nanti kan kita ada grup ya, nanti akan di situ, nanti EKG yang menarik boleh dikirim ke sana, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Oke, ada pertanyaan. Terus ikuti juga sosial media dari Eka Hospital, juga Instagram Eka Hospital dan Instagram saya @ignatius_jansen untuk kasus-kasus yang menarik. Kemudian yang kedua, minggu depan ya kita ada webinar aritmia ya. Webinar aritmia dan itu hari Sabtu juga. Jadi sejawat sekalian mungkin bisa ikuti sosial media di Eka Hospital untuk registrasi dan lain sebagainya. Silakan saya kembali ke Pak Ivan. Oke. Terima kasih Dok Jansen untuk waktunya pada pagi sampai siang hari ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Jansen, rekan-rekan sejawat sekalian silakan mengikuti IG Eka Hospital dan IG-nya Dr. Jansen di Ignatius Jansen. Ini saya ketikkan di chat. Beliau sering membahas case-case dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ECG dan aritmia. Nanti kalau misalkan ada pengumuman-pengumuman juga Dr. Jansen akan ngeblas di sana. Sekian dari kami. Terima kasih untuk rekan-rekan sejawat sekalian telah meluangkan waktunya pada pagi sampai siang hari ini. Minggu depan kita akan membahas seminar medis untuk membahas tentang aritmia juga, dan itu ber-SKP dan bersertifikat. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Thank you ya dok.